Menikmati eksotisme senja sambil berkemping di Pantai Panduri, Tuban. Menikmati kuliner bekicot goreng legendaris Pagerosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Soraya Sarah kembali hadir menjumpai Anda dalam program berita Sketsa Bengawan. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Dan berikut, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Jika Anda mencari rekomendasi tempat camping dan berburu sunset, wisata Pantai Panduri di Kabupaten Tuban bisa dijadikan alternatifnya. Selain bisa camping bersama keluarga, pantai ini juga bersih, dibalut dengan bebatuan karang yang indah, serta menyuguhkan panorama senja yang memukau layaknya pantai di Bali. Ingin tahu seperti apa keindahannya? Berikut liputannya untuk Anda. Kabupaten Tuban menyimpan berbagai tempat wisata yang indah dan menarik. Salah satunya tempat wisata yang kini sedang ngehits adalah Pantai Panduri di Desa Remen, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Terletak 22 km dari kota Tuban, wisata Pantai Panduri memiliki keindahan alam yang mempesona. Mulai dari hamparan pasir putih hingga ratusan pohon cemara yang membentang di sepanjang pantai. Air pantai yang jernih dibalut dengan bebatuan dan karang yang indah bisa menjadi solusi Anda untuk camping di dekat pantai. Apalagi wisata Pantai Panduri ini merupakan satu-satunya pantai di Kabupaten Tuban yang menghadap ke barat. Sehingga pantulan sinar matahari yang tenggelam di waktu senja menambah syahdu suasana berkumpul bersama teman, pasangan maupun keluarga. Denny, salah satu pengunjung asal Kabupaten Boyolali, mengaku sudah 3 kali menikmati suasana camping di Pantai Panduri. Menurutnya, panorama sunset di Pantai Panduri sangat memukau layaknya pantai di Bali. Dari Kabupaten Boyolali. Ke sini sama siapa? Sama keluarga, sama saudara-saudara. Tahu Pantai Panduri ini dari siapa, Mas? Dari teman-teman, dan itu viral di TikTok. Terus ke sini. Iya. Kalau untuk view-nya sendiri gimana? Untuk view-nya itu yang paling bagus itu di spot sore hari. Terus suasananya juga adem, terus pantainya juga bersih dan menyocoki untuk dibuat refreshing. Selain membuat suasana tenang, camping juga dapat merekatkan hubungan pertemanan, keluarga, sahabat hingga kekasih. Melina, pengunjung asal Tuban, juga mengaku selain view-nya yang bagus, sarana camping di Pantai Panduri sangat lengkap. Mulai dari tenda, akses listrik, MCK, hingga peralatan masak sudah tersedia seluruhnya. Sudah 2 kali, pertama sama keluarga, terus kesini sama adik-adik. Kalau untuk ngecamp sendiri? Kalau untuk ngecamp ini baru pertama kali. Oh, berarti sebelumnya liburan terus ini? Iya, terus ternyata ada pembaruan kayak lihat sosmednya, ternyata ada sarana untuk camping, terus ada sarana untuk tendanya juga, terus akhirnya kita berkeluarga ini camping di sini. Berapa ke sini, Pak? Ini bersebelas. Ya. Untuk tarifnya sendiri berapa, Pak? Untuk tarifnya ini di sosmednya kalau untuk tenda 40.000 sama ada kayak sarana mungkin lampunya dan sebagainya sih. Sudah lengkap, Pak, ya tarifnya? Sudah lengkap, jadi kayak tinggal bawa badan aja sih. Berdiri sejak 2022, Pantai Panduri banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun luar daerah, mulai dari Boyolali, Jakarta, hingga Ciamis, Jawa Barat. Bahkan dalam seminggu jumlah pengunjung mencapai 2.000 orang. Wisata Pantai Panduri ini belum kita komersialkan, Mas, baru tiket parkirnya saja. Jadi wisatawan bisa datang ke Pantai Panduri dengan menikmati keindahan pantai. Mungkin salah satunya Pantai Panduri ini pantai yang menghadap ke barat. Dan mungkin lebih ke wisata sore ya, dilihat sunsetnya itu. Mungkin dibanding dengan wisata pantai lainnya, mungkin wisata Pantai Panduri yang sajiannya paling indah, dibilang indah gitu. Bagaimana? Tertarik menikmati suasana matahari tenggelam dan tidur di bawah bintang-bintang di tepi pantai?
Untuk masuk wisata Pantai Panduri, pengunjung hanya dikenakan tiket parkir Rp5.000. Sementara untuk tiket camping per malam dikenakan tiket Rp15.000. Sudah termasuk MCK dan akses listrik. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, bagi Anda pecinta kuliner ekstrim, tak lengkap rasanya jika belum mencicipi bekicot goreng legendaris di Desa Pagerwesi, Kabupaten Bojonegoro. Bumbu rempah yang khas menciptakan rasa yang gurih dan lezat, sehingga warung yang telah berdiri hampir 20 tahun ini tak pernah sepi pembeli. Bagi Anda pecinta kuliner ekstrim, tak lengkap rasanya jika belum mencicipi kuliner bekicot goreng di Desa Pagerwesi, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Rasanya yang khas membuat warung bekicot milik Sukadar yang telah dirintis sejak tahun 2005 silam ini tak pernah sepi pembeli. Sebelum diolah, daging bekicot terlebih dahulu disortir untuk dipisahkan antara daging kualitas baik dengan daging yang tak layak dikonsumsi. Kemudian daging yang telah dipilih dibersihkan dari kotorannya, digunting dengan ukuran sedang dan dicuci. Selanjutnya daging bekicot dimasak dan diberikan bumbu rempah-rempah rahasia sehingga dapat menghasilkan cita rasa yang khas. Butuh waktu kurang lebih 15 menit supaya daging bekicot benar-benar matang sempurna dan siap untuk disajikan. Sukandar, pemilik kuliner bekicot rumahan ini mengatakan, awal mula merintis kuliner ekstrim ini bermula lantaran ada pabrik bekicot di dekat rumahnya. Kemudian ia berinisiatif mengolah bekicot untuk digoreng. Berjalannya waktu, ternyata bekicot goreng miliknya kemudian banyak pesanan. Bahkan para pembeli bisa menikmatinya secara langsung di rumah. Dirinya mengaku jika kuliner bekicot miliknya berdiri mulai tahun 2005 dan mampu bertahan hingga sekarang. Sampai saat ini, para pelanggan bekicot gorengnya sudah banyak, terutama di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Harga setiap porsi bekicot goreng bervariasi sesuai pesanan, mulai dari Rp10.000, Rp15.000 hingga Rp20.000 per porsinya. Kalau saya sudah kurang lebih 2005. Dulunya itu di sini ada alias itu apa, gudang pabrik bekicot. Lah sekarang mulai tahun 2009 niku pindah di Sukawati. Lah langsung saya mendirikan ini, membuat gorengan bekicot. Ya alhamdulillah saya udah punya langganan banyak, melebihi Kabupaten Bojonegoro lah pokoknya. Sementara itu, para pelanggan mengaku ketagihan menikmati bekicot goreng di warung setempat lantaran cita rasanya yang gurih dan nikmat. Bumbu rempah di warung ini tidak ditemukan pelanggan di tempat lain. Kuliner rasanya bekicot goreng. Rasanya tak ada obat, mantap, istimewa. Ini untuk harga per porsinya gimana, Mas? Satu porsi 15.000 kayaknya. Oh, 15.000 ya. Murah meriah, Mas. Oh, gitu. Menjadi langganan tersedia atau bagaimana, Mas? Langganan. Pokoknya awan-awan luwe ya toh, langsung bekicot goreng. Bagaimana? Anda tertarik mencicipinya? Eda Jodi Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menggelar Ngawi Youth Fest 2024 dalam rangkaian HUT Kabupaten Ngawi ke-666 dan HUT RI ke-79. Festival ini menunjukkan hasil karya pemuda pelopor serta peran kreasi pemuda, salah satunya dengan gelaran Festival Drum Band. Sebanyak 15 grup drum band baik tingkat junior dan senior mengikuti gelaran Ngawi Youth Fest 2024 yang diselenggarakan di depan kantor pemerintah Kabupaten Ngawi. Dalam kegiatan tersebut mampu menarik ribuan pengunjung yang turut hadir menyaksikan secara langsung. Nampak masing-masing perwakilan grup juga menampilkan kebolehannya.
Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpol Rangawi, Wiwin Purwaningsih menjelaskan, dalam ajang Youth Fest 2024 ini tidak hanya menampilkan festival drum band, juga booth atau stand pameran dari karya pemuda pelopor yang ada di Ngawi, serta pameran wirausaha muda. Terdapat sebanyak 56 stand ditampilkan dari berbagai hasil kreasi para pemuda pelopor. Selain itu nanti malam juga akan ada dialog inspirasi para pemuda pelopor agar mampu memberikan inspirasi bagi pemuda yang lain serta wayang nyantri. Diakuinya, kegiatan ini baru pertama kali digelar di Ngawi, sehingga diharapkan menjadi embrio untuk kegiatan selanjutnya. Ini kan Youth Festival, jadi tidak hanya lomba drum band. Drum band itu menjadi bagian dari Youth Festival. Jadi ada beberapa kegiatan, pameran pemuda pelopor, kemudian wirausaha muda, dan kemudian ada sharing session, nanti pemuda pelopor berbagi pengalaman dengan adik-adiknya. Kemudian ada lomba drum band, kemudian nanti sore ada musik, band anak-anak muda, dan malamnya wayang nyantri. Itu salah satu pemuda pelopor kami tahun 2023. Itu semua kegiatannya dalam Youth Festival. Target dari kegiatan ini sendiri seperti apa, Bu? Targetnya adalah kita menggali potensi anak-anak muda di Ngawi. Nanti salah satunya mau kita ajukan ke pemuda pelopor tahun 2024 ini, kemudian juga mempromosikan bagi pemuda pelopor yang punya jiwa wirausaha di situ. Ini kan juga baru pertama kali digelar, Bung, ya? Ini embrio, Mas. Embrio, jadi ke depan tetap dilaksanakan, Bung, ya? Insya Allah, mudah-mudahan bisa lebih besar lagi nanti misalnya peserta dari luar daerah. Wiwin juga menambahkan, selain sebagai sarana menggali potensi terhadap bakat minat para pemuda untuk lebih berkreasi, juga salah satu sarana mempromosikan hasil karya pemuda pelopor hasil wirausahanya. Sedangkan bagi pemenang di festival drum band nantinya juga akan ditampilkan saat upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Ketua KPU Ngawi alami kecelakaan tunggal di Jalan Paron Jogorogo. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Bengawan. Nduk, koyoke bapak wis ra kuat iki. Wis yo, Nduk. Cuma tindise. Owi piye, Pak? Wis, Dik, ikhlasno. Tapi lho, Mas. Yes. Akhirnya wis gak ono sing ngalangi aku maneh. Bari kita rapi anak mulai. Wis to, Dik, seenek aku nang kene, Dik. Iya, tapi lho, Mas. Tapi apa meneh, Dik? Aku lho, Mas, aku turun ke data no pantar. Apa kuwi, Dik? Ya kuwi lho, Mas, dataku durung ke verifikasi nok petugas pemutakhiran data pemilih. Pasti so aku gak iso nyoblos sih, Mas. Walah. Wes gampang, engko aku tak ngajukan revisi neng panitia pemungutan suara atau PPS desa, Dek. Wis bapak piye? Yo engko bapak dilaporno sisan nek wis meninggal, Dek. Oh, lah kok malah kurang ajar kowe. Bapak bangkit mana, Dek? Janganan Pacul. Ampun, Pak. Kula mboten badhe ganggu jenengan meleh. Ampun, jenengan balik teng ngalamin jenengan meleh nggih. Dijajar kok malah kurang ajar kowe. Wes. Aja lali ya, Cah, tanggal 17 November 2024 tekono TPS Camblas pilihan. Monggo, Pak, balik meleh teng alame. Oh, wong lagi ape mek iso mapan turu kok malah mbok patek-patekno. Ampun, Pak, ampun, gak wani, Pak, ampun. Mensukseskan pemilihan tepat
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Ketua KPU Ngawi, Samsu Mustaqim, mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Paron Jogorogo. Mobil yang dikemudikan terguling dan mengalami kerusakan. Diduga kelelahan saat mengendarai kendaraan, Ketua KPU Ngawi, Samsu Mustaqim, mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Paron Jogorogo, masuk Desa Soco, Kecamatan Jogorogo pada Sabtu dini hari tadi. Nampak dalam video amatir warga, kondisi mobil bernomor polisi L1034CAD ini ringsek di beberapa bagian. Bahkan mobil tersebut sempat terguling. Komisioner KPU Ngawi Divisi Hukum Sudarsono membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya saat ini Ketua KPU tengah perjalanan pulang usai mengikuti pelaksanaan pemutakhiran data pemilihan sementara atau DPS pemilih di wilayah Kecamatan Sine. Menurutnya, usai kejadian tersebut, Ketua KPU sempat dilarikan ke rumah sakit karena hanya mengalami luka ringan, selanjutnya dilakukan proses rawat jalan. Terima kasih kawan-kawan media, betul bahwa tadi pagi Ketua KPU Kabupaten Ngawi mengalami kecelakaan tunggal, yaitu di Jalan Ngawi Jogorogo, tepatnya di Desa Soco, dan kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Widodo. Alhamdulillah kondisinya hanya luka ringan sehingga tidak rawat inap. Terima kasih. Kasus kecelakaan tunggal tersebut kini telah ditangani unit Laka Lantas Polres Ngawi. Ita Wahyu, CTV Ngawi. Beralih ke berita lainnya pemirsa, Ketua Asosiasi Kepala Desa atau AKD Kabupaten Jombang, Warsubi, resmi mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa Mojokrapia. Pengunduran dirinya ini terkait persyaratan untuk mendaftarkan diri dalam kontestasi pilkada. Suasana haru mewarnai kegiatan pengunduran diri Warsubi di Balai Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat setempat. Suasana haru mengiringi kegiatan pengunduran diri Warsubi dari kursi kepala desa di Balai Pemerintah Desa Mojokrapia, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jumat malam. Ketua Asosiasi Kepala Desa Jombang ini menyatakan mundur dari jabatan Kades yang sudah diembannya selama 17 tahun. Hadir dalam kegiatan musyawarah desa ini unsur pimpinan kecamatan hingga jajaran pemerintah desa Mojokrapia. Secara tegas, Warsubi menyampaikan pengunduran diri untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jombang 27 November 2024 mendatang. Suasana haru langsung pecah saat Warsubi menyalami satu persatu tokoh dan jajaran aparat pemerintah desa. Mereka tak kuasa menantangi saat melepas masa akhir jabatannya. Warsubi, bakal calon bupati ini mengakui setelah 17 tahun menjabat kepala desa, banyak kisah dan perjuangan yang dilakukan bersama jajarannya. Meskipun berat karena niatnya untuk membangun Jombang lebih baik, dirinya tetap bertekad menjalaninya. Warsubi berharap pemerintah desa Mojokrapia tetap solid dan terus berkembang. Pada hari ini Jumat tanggal 9 Agustus 2024 kami selaku Kepala Desa Mojokrapia mengundurkan diri karena mau mengikuti pemilihan bupati dan Jombang yang akan berpati. Sudah berapa? Kami menjadi Kepala Desa Mojokrapia pada tanggal 5 Agustus tahun 2007, dilantik percaya menjadi Kepala Desa pada tanggal 5 Agustus 2027. Sampai saat ini 9 Agustus 2024. Insya Allah kami sudah 17 tahun jadi Kepala Desa Mojokrapia. Tokoh desa setempat mengakui selama kepemimpinannya di Mojokrapia banyak kegiatan sosial yang dilakukan Warsubi, mulai dari beasiswa hingga bantuan sosial lainnya. Sosoknya pun dianggap mampu untuk membawa Kabupaten Jombang lebih baik ke depan. Selama menjabat kurang lebih hampir 3 periode ya, Warsubi ini di mata masyarakat juga sangat bagus. Ya, di samping kemasyarakatan, jiwa sosialnya, ini dipandang oleh masyarakat begitu memperhatikan kesejahteraan warga terhadap warga yang miskin, kemudian dari anak-anak yang kurang mampu, yatim piatu, ini setiap tahun pasti akan diberikan berupa beasiswa ke sekolah, di pondoknya juga begitu, jadi gratis untuk sekolah anak-anak yang memang membutuhkan. Warsubi menjadi salah satu nama yang santer disebut akan bertanding dalam agenda pemilihan kepala daerah
27 November 2024 mendatang. Selain Warsubi, mantan PJ Bupati Sugiat juga mengincar posisi Bupati. Keduanya, Warsubi dan Sugiat, sedang mengincar rekomendasi dari Partai Gerindra. Kedua bakal calon bupati ini akan bertarung melawan pasangan incumbent Hajah Munjidah Wahab dan Sumrambah yang sudah mendapatkan rekomendasi partai lebih awal dari PDIP dan P3. Saiful Mu'alimin, CTV, Jombang. Kemarau panjang, bendungan dan sungai di Tuban mulai mengering. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara yang berikut ini. Begini Pak, kebetulan saya ini kan warga Bojonegoro yang sudah berKTP Bojonegoro dan tinggal di Bojonegoro. Tetapi kemarin ini belum terdaftar Pak di dalam pemutakhiran data oleh panitia Pantarle Pak. Oh iya Pak, terus? Lah saya ini kan juga ingin ikutan nyoblos Pak. Oh iya Pak, syaratnya menika salinan KTP kali kartu keluarga ini jenengan. Sampun dibawa? Oh sudah Pak, sak menika. Loh, kue meneh. Ngeten Pak, saya juga mau ikut nyoblos. Iya Mas, Masnya bawa kakak sama KTP? Lah dipakai buat apa Pak? Jangan-jangan buat pinjol. Ojo ngono Pak. Ya biar saya bantu inputkan Pak. Lah ikut kan Bapak ini saja toh Pak. Toh Bapak ini kan calon mertua saya. Lah ngipi opo aku dadi mertua enem? Rasudi duwe mantu kaya dapuran. Udah, begini Mas. Emang bawa KTP atau tidak? Saya belum ngurus Pak. Wes toh, ikutkan Bapak ini saja. Halah, wes ora. Mohon maaf Mas, kalau belum punya KTP tidak bisa. Nah terus piye iki Pak? Harus mengurus data diri dulu Mas, karena itu syarat mutlak untuk memiliki hak pilih. Pak, sudah saya inputkan datanya jenengan dan sudah masuk daftar pemilih. Jangan lupa, tanggal 27 November 2024 nyoblos nggih Pak. Nggih Pak, terima kasih. Pak, terus saya gimana Pak? Walah lele, gak cuma wajahmu tok sing gak jelas, ning identitasmu ya gak jelas. Pemilihan bupati dan wakil bupati Bojonegoro. Apa isinya? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Kemarau panjang melanda wilayah Kabupaten Tuban. Ketiadaan hujan selama berbulan-bulan menyebabkan bendungan dan sungai irigasi mengalami kekeringan. Akibatnya hektaran tanaman jagung mati mengering karena tidak mendapatkan pasokan air. Musim kemarau merubah kondisi sungai dan bendungan di kawasan perbukitan Kapur, Kabupaten Tuban. Cekungan alami yang selalu penuh air selama musim penghujan ini berangsur surut dan bahkan mengalami kekeringan. Seperti yang terpantau di Sungai Penambangan dan Bendungan Kedung Ireng di Desa Sambongrejo, Kecamatan Semanding pada Jumat. Sejauh mata memandang yang terlihat hanya bongkahan batu dan pasir memenuhi dasar sungai. Sejak 3 bulan terakhir, air yang biasanya mengalir dari kawasan perbukitan Kapur telah berhenti. Ketiadaan hujan membuat sejumlah mata air berhenti memancarkan air. Akibatnya sungai hanya menyisakan sedikit genangan di sudut bendungan. Kondisi ini berdampak buruk terhadap lahan pertanian di Desa Sambongrejo, Gendaharjo, Randu Banjar, serta Desa Penambangan. Hektaran lahan produktif yang sedang ditanami jagung ini tidak mendapat pasokan air. Akibatnya tanaman jagung mati mengering. Pak, ini sungai atau bendungan apa ini namanya Pak? Kedung Ireng. Kedung Ireng. Ya. Ini surut sejak kapan ini Pak? Sejak bulan 6 sampai bulan 8 itu paling sat bulan 8. Ini karena nggak ada hujan itu Pak? Ya, karena nggak ada hujan. Biasanya untuk apa ini Pak? Itu pengaliran sawah. Sawah ya.
Desa mana saja Pak biasanya yang dialiri Pak? Itu Sambong Rejo. Terus sampai Penambangan. Terus sekarang gimana Pak sawahnya Pak? Sawahnya garing. Kering ya, nggak bisa ditanami Pak ya? Nggak bisa ditanami. Tidak bisa. Kekeringan diperkirakan masih akan berlangsung hingga bulan November saat musim penghujan tiba. Kondisi ini membuat para petani di sepanjang aliran sungai setempat hanya bisa pasrah. Sungai Dungireng. Kedungireng. Ini surut sejak kapan ini Pak? Surutnya itu bulan 6. Bulan 6 ya? Bulan 6 ya. Nggak ada hujan itu Pak ya? Nggak ada hujan. Ini ngaliri desa mana saja Pak? Desa Sambong Rejo, Penambangan, Rorowangon, Radu Banjar. Ini untuk apa biasanya? Ini waya ketiga niki nggih niku jagung tok niku. Ngaliri sawah itu ya, ngaliri jagung sawah gitu nggih. ya. Terus sekarang gimana Pak sawahnya? Karena sawahnya kering semua Pak. Bulan ini tidak bisa dialiri air ya? Tidak bisa dialiri. Untuk sementara petani berhenti bercocok tanam dan membiarkan lahan terbengkalai sembari menunggu musim penghujan datang. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu, seorang pemuda yang dilaporkan tenggelam di Sungai Bengawan Solo, Bojonegoro akhirnya berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Korban ditemukan meninggal dunia tak jauh dari lokasi awal dilaporkan tenggelam. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tenggelam di Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Bojonegoro pada Kamis petang. Korban bernama Alfian Ari Pradana, 19 tahun, warga Kelurahan Banjarjo, Kecamatan Kota Bojonegoro, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Kabupaten Bojonegoro, Laila Nuraini mengatakan, korban ditemukan tim SAR gabungan setelah 2 hari pencarian. Korban ditemukan tak bernyawa pada jarak 10 meter dari titik lokasi dilaporkan tenggelam. Oleh petugas, selanjutnya jenazah korban dievakuasi dan diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Jadi alhamdulillah untuk kejadian tenggelam yang ada di Kelurahan Banjarjo, Bojonegoro telah ditemukan tepatnya hari Kamis pukul 16.20. Penemuan jasad korban tidak jauh dari TKM, kurang lebihnya antara 10 sampai 15 meter, dengan kondisi memang masih utuh tanpa ada kekurangan apapun, dan sudah dievakuasi sesuai tahapan dan prosedur yang ada. Diberitakan sebelumnya korban Alfian Ari Pradana, 19 tahun, warga Kelurahan Banjarjo, Kecamatan Kota Bojonegoro, dilaporkan tenggelam di Bengawan Solo pada Rabu sore. Saat sedang berenang menyeberangi sungai setempat bersama seorang temannya, korban diduga kelelahan hingga akhirnya tenggelam. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro. Sementara itu, Satreskrim Polres Ngawi mengamankan seorang pelaku pengedar obat tikus palsu. Penangkapan pelaku dilakukan petugas di salah satu toko pertanian yang ada di wilayah Kecamatan Paron. Satreskrim Polres Ngawi berhasil mengungkap peredaran obat tikus merek Alufos palsu. Pengungkapan ini berawal dari pihak pemilik perusahaan obat tikus merek Alufos PT Yano Agroscience Indonesia yang menemukan peredaran obat yang sama dengan kemasan tutup botol berbeda. Legal Officer PT Yano Agroscience Indonesia, Dewandri Giovanni Sijabat menyatakan jika pihaknya telah menemukan peredaran obat tikus merek Alufos dari perusahaannya yang dipalsu. Dengan ciri-ciri obat tikus yang diproduksi perusahaannya memakai tutup warna putih, sedangkan yang palsu memakai tutup warna merah. Dari temuan itu selanjutnya dilaporkan ke pihak Polres Ngawi. Perbedaan yang kami temukan yang pertama dari segi tutup, kemudian dari segi labelnya yang asli tulisannya jelas, yang palsu kabur, ada sedikit kegaburan. Kemudian kalau lebih diperhatikan lebih detail dari botolnya terdapat perbedaan sedikit di bagian leher. Kami menemukannya sekitar bulan Juni, tapi kami rasa ini sudah beredar cukup lama. Langsung kami lakukan tindakan hukum, mengajukan laporan polisi di Polres Ngawi. Sementara itu, Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumrahadi menjelaskan hasil laporan ditindaklanjuti dengan pengecekan di toko pertanian wilayah Kecamatan Paron dan memintai keterangan dari pihak sales.
Selanjutnya, petugas berhasil mengamankan GAP, 29 tahun, warga Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar. Modus pelaku yakni memesan stiker dengan merek Alufos sama dengan yang dikeluarkan oleh PT Yano Agroscience Indonesia. Pelaku selanjutnya menempelkan stiker tersebut pada obat tikus yang sebelumnya dibeli secara polosan atau tanpa merek. Sejumlah barang bukti berupa ratusan botol obat tikus palsu diamankan dalam kasus tersebut. Terkait adanya obat tikus merek Alufos yang diduga palsu. Dan pelapor mendapati obat tikus merek Alufos yang bertutup warna merah. Selanjutnya mengkonfirmasi ke PT Y bahwa PT Y tidak mengeluarkan produk obat tikus dengan tutup warna merah, melainkan PT Y hanya mengeluarkan obat racun tikus dengan tutup warna putih. Jadi modus operandinya yaitu pelaku memesan stiker, yang sama persis dengan obat tikus Alufos yang asli ke sebuah percetakan di Kabupaten Surakarta, Jawa Tengah dengan cara di-scan. Setelah pesanan stiker tersebut jadi, kemudian pelaku menempelkan stiker Alufos tadi pada obat tikus yang sebelumnya sebenarnya adalah tanpa merek atau polosan. Kalau menurut keterangan dari pelaku, ini sudah dilakukan sejak bulan Februari 2024. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan Undang-Undang tentang merek dan indikasi geografis, serta Undang-Undang tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan dengan ancaman 4 tahun penjara atau denda 2 miliar rupiah. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV, Bojonegoro.